Shalom. Hari ini saya mau sampaikan pesan Tuhan dengan tema berbuat baik pada orang yang tidak baik. Dalam Injil Matius pasal 5 ayat 43 sampai 48 berkata begini. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapa yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi yang jahat dan orang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Nah, sebuah ajaran Tuhan Yesus yang setidaknya membongkar pola pikir orang-orang pada zaman itu atau pada masanya, yaitu tentang mengasihi. Standar pada umumnya adalah mengasihi orang yang mengasihi kita. Kata Alkitab, dunia juga melakukan. Tetapi Tuhan memberikan sebuah perintah yang lebih lagi kepada murid-muridnya, yaitu mengasihi musuh dan berdoa buat mereka. Nah, menarik sekali kalau kita menengok dari kisah perjanjian lama, ada satu tokoh yang sudah menjalani hal ini. Nama orang itu adalah Yusuf. Yusuf adalah putra ke-11 daripada Yakub, atau putra pertama dari Rahel, istri yang paling dicintai. Kisah tentang Yusuf adalah kisah yang paling hidup dan menarik dalam perjanjian lama. Sejarah Yusuf dimulai waktu ia berumur 17 tahun. Yusuf menjadi gembala sama seperti saudara-saudara yang lain. Dan arti nama Yusuf adalah to save, savior, atau yang menyelamatkan. Juga memiliki arti menambahi atau melengkapi. Tentunya Yusuf adalah anak yang sangat istimewa di mata Yakub. Dia disebut sebagai anak emas. Kenapa, saudara? Dalam kitab Kejadian pasal 37 ayat 3, Israel lebih mengasihi Yusuf daripada semua anaknya yang lain. Jadi dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan Yakub lebih sayang kepada Yusuf dari semua anak-anaknya yang lain. Nah, kenapa? Bukti apa yang menjadikan bahwa Yusuf itu menjadi anak emas? Kata Alkitab berkata bahwa dia memberikan jubah yang paling keren, jubah yang dihiasi dengan mewah, jubah panjang dengan lengan baju atau mantel dengan banyak warna. Dalam banyak terjemahan dikatakan jubah yang maha indah bisa diterjemahkan dengan jubah kerajaan atau royal garment, karena pakaian ini juga yang dipakai oleh Tamar, putri dari Raja Daud. Dalam kitab 2 Samuel pasal 13 ayat 19, jubah yang maha indah atau dalam bahasa Ibrani dipakai ketonet pasim, atau jubah dengan bahan yang sangat bagus, suatu bahan yang hanya digunakan di kalangan kerajaan. Karena perlakuan inilah maka kakak-kakak Yakub menjadi iri, menjadi dengki, menjadi marah kepada Yusuf. Dan apa yang terjadi? Mereka merencanakan sesuatu yang buruk atau jahat kepada Yusuf. Yusuf akhirnya dijual. Yusuf dijual dengan murahnya. Kata Alkitab bahwa Yusuf dijual kurang lebih seharga 20 shikal perak. Karena Yusuf belum dewasa, maka ia dijual dengan 2/3 harga dari budak pada waktu itu. Jika 1 gram perak ini hari ini berkisar 7.000 rupiah, maka 20 shikal perak sama dengan 20 kali 11,5 gram kali 7.000. Jadi per gram
gram per shikal itu sama dengan 11,5 gram, jadi 20 kali 11,5 kali 7.000. Artinya dari total 20 kali 11,5 kali 7.000 artinya menjadi 1.610.000 rupiah. Itu harga dari Yusuf. Dibagi 10 saudaranya tanpa Benyamin tentunya, maka setiap orang atau kakak-kakak Yusuf hanya mendapatkan 161.000. Betapa rendahnya harga Yusuf dinilai dari saudara-saudara. Artinya apa, Pak? Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Nah, kalau saudara menganggap rendah saudaramu menganggap rendah rekan kerjamu, saudara akan menilai begitu rendahnya hidup mereka. Nah, diawali dari luka generasi yang dialami oleh kakak-kakak Yusuf. Dia benci, kata kitab Kejadian pasal 37 ayat 4. Dia lebih benci, kata pasal 37 ayat 5. Dia makin benci, pasal 37 ayat 8. Akhirnya pasal 37 ayat 11. Dia iri hati, pasal 37 ayat 18. Dia mulai bermufakat buruk. Dan pasal 37 ayat 24 dan 28 puncaknya adalah mereka melakukan eksekusi. Ingin membunuh tapi tidak jadi, dimasukkan ke sumur dan hanya sementara dan akhirnya dijual kepada orang Ismail. Nah saudara, ini respon hati yang harus kita teladani. Kita tinggalkan karakter buruk daripada saudara-saudara Yusuf yang iri, dengki, dan akhirnya melakukan hal yang negatif. Orang yang cenderung iri dan dengki pasti perbuatannya juga mengikuti hal yang sama dari sikap hatinya. Tapi kita mau belajar membuang semuanya itu, dan kita belajar dari respon hati Yusuf. Dalam kitab Kejadian pasal 50 ayat 20 dikatakan begini, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Terjemahan lain berkata, memang dulu kamu bermaksud jahat terhadap aku, tetapi Allah mempunyai maksud baik supaya terwujud apa yang terjadi hingga hari ini, yaitu terpelihara kelangsungan hidup banyak orang. Terjemahan dari Selaber. Saudara, lihat deh apa yang terjadi di sana. Yusuf adalah pribadi yang mampu berdamai dengan masa lalu. Dia tidak hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Berbeda dengan saudara-saudara Yusuf yang selalu berhidup tidak berdamai dengan masa lalu, tetapi justru hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Nah ini contoh saudara, dia berdamai dengan masa lalu. Buktinya apa? Yusuf tetap respect, tetap menghormati kakak-kakaknya. Respect itu apa? Kita menghormati bukan karena mereka layak dihormati, tapi kita menghormati karena kita ini orang-orang yang terhormat, atau kita ini generasi yang terhormat. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih, Yusuf menunjukkan respect kepada siapa saja. Yusuf menunjukkan respect kepada orang tua, kepada kakak-kakaknya, kepada pimpinannya. Saudara, ini yang harus menjadi contoh buat anak-anak muda. Harus memelihara penghormatan kepada semua orang. Yusuf respect pada orang tuanya, bahwa Yusuf berbuat baik kepada orang yang bahkan tidak baik. Siapa yang tidak baik? Saudara-saudaranya. Yusuf respect, dia sangat menghormati. Dalam kitab Matius pasal 7 ayat 12, terjemahan Selaber berkata begini, perbuatlah terhadap orang lain apa yang kamu kehendaki mereka berbuat terhadap kamu, karena demikianlah ajaran hukum Taurat dan firman yang disampaikan para nabi. Bukti dari Yusuf respect akan saudara-saudaranya, tidak mendendam, tidak benci, adalah ketika pelayannya Yusuf menempatkan kakak-kakak Yusuf dari yang sulung sampai yang bungsu. Yusuf tidak punya dendam, Yusuf tidak punya benci. Dia pribadi yang sudah bisa berdamai dengan masa lalu.
tidak hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita hidup hari ini jangan menghidupi bayang-bayang masa lalu, supaya kita ini mampu berbuat baik kepada orang lain. Kalau kita mengingat keburukan orang lain, maka kita tidak akan pernah berdamai atau berbuat baik kepada orang tersebut. Sebaliknya, kalau kita bisa mengampuni, bisa melepaskan berkat, mendoakan seperti yang Yesus katakan, maka kita akan menjadi pribadi yang hebat, kuat, dan pribadi yang berdamai dengan masa lalu. Dan kita bisa memastikan bahwa kita bisa mengasihi orang-orang yang melukai hidup kita. Jadilah pribadi yang tidak dilukai dan tidak juga melukai, tetapi menjadi peacemaker di tengah-tengah orang-orang yang membutuhkan damai sejahtera hari-hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.